Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wal istinja'u utawi cewek. Beristinja bersuci wajibun iku wajib. Hukume wajib mau sangka diminal bauli sangking nguya kencing wal ghaibti lan BAB. Adapun istinja buang hajat iku kan memang ketika seseorang buang hajat niku wajib yang namanya istinja, bersuci dari keluarnya kotoran, baik itu dari jalan depan ataupun jalan belakang. Yang namanya keluar kotoran dari jalan depan atau dari jalan belakang itu tetap wajib yang namanya istinja. Jadi istinja bersuci niki hukumnya wajib. Soalnya apa? Ketika seseorang ki mau kok melakukan sholat niku harus suci. Lah sedangkan ketika dia sudah qadil hajat, mendatangi hajat misalkan BAB atau selainnya, niku memang hukum asal kalau tidak beristinja, tidak bersuci niku tidak sah salate. Mulane istinja bersuci dari najis iku hukumnya wajib. Nah, wal afdalu tawi kang luweh utama iku yastanjia iku yen to istinja. Sapa wong oleh istinja bil ahjari kelawan pira-pira watu. Nah, nek ngono iki mau sumayut biuha mongko keri-keri ngenotake sapa wong ha ing ahjar oleh ngenotno bil mai kelawan banyu. Jadi memang yang namanya kita beristinja. Jadi yang namanya beristinja, bersuci dari buang hajat iki mau iku memang hukumnya wajib. Lah, cara kita bersuci dari najis iki mau bisa menggunakan ahjar beberapa batu atau di situ bisa menggunakan air. Cuman yang lebih utama afdol, yang lebih utama iku bersuci menggunakan batu dulu kemudian menggunakan air. Dan iku yang lebih utama. Waya juzulan menang apa ayak tasira apa yen to ngringkes sapa wong, ngringkes alal mai ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Sifate salah sayan kang bisa bersih bihinas kelawan salah satu ahjar apa al mahalu apa panggonan. Jadi memang ketika kita beristinja kita menghilangkan najis dari buang hajat iki mau iku memang bisa menggunakan batu atau menggunakan air. Tetapi yang lebih utama iku dua-duanya, menggunakan batu dulu kemudian menggunakan air. Nah, misalkan kita memilih salah satu, iku yang misalkan kita memilih air ya silakan, kita memilih menggunakan 3 batu iku silakan. Cuman 3 batu iki biyan qabihina al mahal yang bisa membersihkan tempatnya najis. Jadi setelah kita buang hajat iki mau buang hajat niku wajib yang adanya istinja iki mau dengan air atau 3 batu. Yang 3 batu iki bisa membersihkan tempatnya najis. Faida aroda mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa wong al ikhtisara ing ngringkes oleh ngringkes ala hadima ing atase salah sijine banyu lan pira-pira watu, mulai karena itu fal ma'u mongko utawi banyu iku afdhalu kele utama. Ketika kita menghendaki menginginkan salah satunya bagaimana? Nah, tapi kita memilih yang lebih utama. Jadi kita memilih hukum asal kan yang memang beristinja niku kan boleh menggunakan 3 batu yang bisa membersihkan tempatnya najis atau menggunakan air. Cuman kalau kita memilih salah satu iku falma iku afdol, air iku lebih utama. Jadi bersuci dari buang hajat iki mau menggunakan air iku lebih utama daripada menggunakan batu. Karena apa alasannya dalam Fathul Qorib apa? Qauluhu fal ma'u afdol. Iku li annahu yuzilu ainan najasa wa asaroha. Yang namanya kita bersuci dengan menggunakan air. Iku kenapa di situ lebih utama? Karena air iku bisa menghilangkan ainun najasa, menghilangkan barangnya najis dan bekas-bekase. Beda dengan batu. Nek batu niku memang
dia menghilangkan najis niku tidak seperti air. Nek air ki lebih mudah menghilangkan bentuk najis, bekas-bekas najis lebih mudah. Baik iku baunya, rasane dan warnanya niku mudah menggunakan air daripada menggunakan batu. Mulane ulama mengatakan ketika kita buang hajat terus kita bersuci istinja iki yang lebih utama menggunakan air. Iku yang lebih utama. Tapi banyak syarat yang di situ ketika kita bersuci menggunakan batu supaya bisa suci, bisa boleh digunakan untuk sholat, iku memang ada syaratnya. Dan iku dalam kitab Fathul Qorib niku dijelaskan wa syartu ijza'il istinja bil hajar iku alla yajifa al kharij an najis. Jadi ketika kita menggunakan batu sebagai alat untuk bersuci, iku harus najis yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang iku belum kering. Ketika sudah kering harus menggunakan air. Yang kedua syaratnya walayan takilu an mahali khuruji, dan najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi misalkan kok sudah berpindah ke kaki misalkan, iku tidak bisa menggunakan batu, harus menggunakan air. Iku menurut mazhab Syafi'i. Walayatra alaihi najsun akharu ajnabiun anhu, dan tidak adanya najis yang lain. Jadi najis yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Ketika nantinya sudah bercampur dengan najis lain, iku fa inin tafa syartu min dalika ta'ayyan alma. Ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air. Jadi tidak semua orang ini bisa bersuci dengan menggunakan batu atau tisu atau selainnya. Bisa menggunakan batu atau selainnya, tisu dan lain-lain, iku ada syarat-syaratnya. Najise yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang iki belum kering. Najise tidak bercampur dengan najis yang lain, dan iku tidak berpindah dari tempat keluarnya. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain, Syafinatun Najah salah satunya, di situ ada syarat yang sangat banyak sekali. Nah, niku memang ada penambahan syarat-syarat. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib niku memang ada 3 syarat. Nah niku beda ulama. Wayajtanibu lan ngedoi sapa wong oleh ngedoi istiqbalal kiblati ing madhep kiblat, wastidbaroha lan membelakangi kiblat. Oleh ngedoi mau fis sohrai ing dalem ora-ora. Jadi ketika kita mau buang hajat niku memang sunai, niki hukumnya niki hukumnya wajib. Niku dalam syariat qaulu wajtanibu wujuban qadil hajat. Hukumnya wajib kita mau ketika buang hajat niku tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Nah, iku memang ketika fi sohra, ketika kita mau buang hajat tidak di tempat yang tertutup. Jadi neng tengah lapangan misalkan, di tengah lapangan buang hajat, atau misalkan di tengah sawah atau di tengah kali atau di tengah laut, yang di situ tidak adanya tutup, tidak adanya perkara yang digunakan untuk menutupi. Lah niku memang harus tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Iki wajib hukumnya. Nah, tetapi kalau kita mau buang hajat di tempat yang di situ tertutup, niku tidak sampai haram. Jadi misalkan di WC mayoritas di Indonesia kan bangunan-bangunan WC ini banyak sekali. Misalkan kita buang hajat di WC, di dalam WC tempat yang tertutup, niku misalkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu tidak sampai haram. Tapi ada ulama dalam kitab-kitab lain menerangkan hukumnya hanya sekedar makruh membelakangi atau menghadap kiblat di dalam tempat yang tertutup seperti WC atau kamar mandi. Nah niku beda, hukumnya beda. Ketika kita buang hajat di dalam kamar mandi atau tempat yang tertutup itu bagaimana? Ketika di luar, ketika kita berada di tempat yang di situ tidak adanya tutup, tidak adanya bangunan yang menutupi kita. Nah niku hukumnya beda. Waya citani bulan ngedoi. Lah qauluhu waya citani bu ai adaban qadil hajat. Hukumnya memang sunnah.
oleh ngedoi wayajtani bulan ngedoi sopong albaula ing nguyuh wa fil ma'i ing dalem banyu sifate banyu arraqidi kang meneng. Jadi ketika kita iki mau buang hajat sunai iku tidak kencing tidak buang hajat iki mau di dalam air yang diam niki sunah ya. Misalkan misalkan ada tempat air yang di situ tidak mengalir, misalkan di kolam yang di situ misalkan airnya nggak ada 2 kula, terus misalkan buang hajat di situ, niku hukumnya kalau disunahkan tidak dilakukan. Jadi hukumnya menjauhi buang hajat di air yang diam, niku mau hukumnya tidak nyampe wajib. Wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit sifate syajara almusmirati kang berbuah. Ketika kita buang hajat iku sunai niku menjauhi buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Jadi pohon berbuah iki misalkan apel atau misalkan kates atau misalkan di situ jambu atau duren dan lain-lain. Iku memang pohon-pohon yang berbuah itu kita tidak boleh disunahkan, disunahkan kita iki menjauhi buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Jadi kalau kita melakukan misalkan buang hajat di bawah pohon yang berbuah, itu ada ulama yang mengatakan makruh. Tapi alasan karena di situ hukumnya kenapa kok tidak diperbolehkan, kenapa kok hukumnya makruh buang hajat di bawah pohon yang berbuah, ada ulama yang mengatakan di situ karena khawatir nantinya ketika seseorang buang hajat di situ di bawah pohon yang berbuah, nantinya kalau buah iki jatuh terkena najis. Lah itu ada ulama yang mengatakan alasannya demikian. Iku di selain kitab Fathul Qorib. Niku dalam kitab Asnal Matolib. Qauluhu wa tahta syajarin yusmiru walau mubahan wa fi ghairi waqti samroh. Sianatan. Alasan kenapa di situ kok ulama mengatakan kita ini disunahkan menjauhi buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Alasannya sianatan laha anital wisi indal wuku'i fata'afuha al anfusuha wa lam yuharimuhu. Jadi karena di situ memang khawatir nantinya buah ini ketika jatuh, nah iki ada kemungkinan terkena najis. Ya, mulane ulama mengatakan ketika kita buang hajat niku sunai tidak di bawah pohon yang berbuah karena menjaga nantinya buah iki jatuh agar tidak terkena najis. Nah, iku alasannya demikian. Tidak nyampe haram, ulama ada yang mengatakan demikian. Qauluhu wa fitoriki lan ing dalam dalan. Ketika kita buang hajat iki sunai tidak di jalan. Jadi misalkan di tengah jalan buang hajat, lah niku memang hukumnya tidak diperbolehkan. Lah niku hukumnya hanya sekedar makruh. Ada ulama yang mengatakan demikian. Wadililan iup-iupan, jadi di tempat berteduh misalkan. Jadi misalkan ada tempat berteduh, tempat di situ biasanya kumpul orang-orang banyak, misalkan buang hajat di situ, niku sunai kita iku menjauhi hal-hal demikian. Soalnya apa? Ikut tempat umum lah kita iki dianjurkan tidak buang hajat di tempat-tempat yang demikian ki mau. Nah, mulane kalau kita buang hajat, kalau bisa iku ning tempat sing memang disiapkan, dikhususkan untuk buang hajat. Bukan kok di tempat umum, misalkan jalan raya, misalkan tempat di situ digunakan untuk berteduh ketika hujan atau lain-lain. Wasak bilan bolongan. Ketika kita iki mau buang hajat, niku disunahkan menjauhi buang hajat ki mau di tempat yang di situ berlubang. Jadi misalkan kita di hutan itu misalkan ada bolongan, ada lubang yang di situ memang misalkan kita buang hajat di situ itu dikhawatirkan, ulama ada yang mengatakan demikian. Jadi kenapa di situ kok kita tidak diperbolehkan, dimakruhkan yang namanya buang hajat di dalam lubang iki mau? Karena dikhawatirkan nantinya ada hayawan yang di situ
bertempat di lubang tersebut. Jadi ngeten. Memang ulama ada yang mengatakan kita ini dimakruhkan buang hajat di lubang yang di situ memang tidak disiapkan, tidak dikhususkan untuk buang hajat. Jadi misalkan kita di hutan ada lubang misalkan, terus kita buang hajat di situ. Nah, ulama mengatakan kenapa kok makruh? Karena dikhawatirkan di situ ada hayawan. Misalkan ada semut, misalkan ada kewan-kewan lain. Dan itu dikhawatirkan. Yang namanya biasanya ada lubang itu ada hayawan yang bertempat di situ biasanya. Mulane karena dikhawatirkan demikian, mulane kita iki dimakruhkan buang hajat di tempat-tempat iku. Wala yatakallamu lan ora guneman ora ngomong sapa wong alal bauli ing atase nguyah wal ghaiti lan BAB. Ketika kita buang hajat iku sunai tidak berbicara. Atau misalkan di situ ngobrol dengan temani, atau di situ misalkan nelpon, misalkan zaman sekarang buang hajat sambil nelpon, itu tidak nyampe haram, cuman makruh. Jadi sunai bagaimana? Kalau kita lagi mau buang hajat, ya wes nggak usah mengobrol dengan temani, apa meneh teleponan, apa meneh zaman saiki Facebookan di dalam kamar mandi atau WC sambil buang hajat. Niku kalau bisa dijauhi. Memang tidak sampai haram, ada ulama yang mengatakan hanya sekedar makruh, tapi kalau bisa kita menjauhi. Wala yastaqbilulan ora madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan bulan, wala yastadbirohuma lan ora ngungkuri sapa wong huma ing syams lan qamar. Jadi sunah menah iki kita iki disunahkan menjauhi menghadap matahari dan bulan, dan disunahkan menjauhi membelakangi matahari dan bulan ketika buang hajat. Jadi ketika kita buang hajat niku memang sunai tidak menghadap atau membelakangi matahari, tidak menghadap atau membelakangi bulan. Dan niku sunnah, hukumnya tidak wajib. Kalau kita langgar bagaimana? Hukumnya di dalam syariatku yukrohu ayyukrohu lahu dalika halaqadi hajatihi. Hukumnya hanya sekedar makruh. Makruh ketika seseorang misalkan di lapangan terbuka atau di sawah atau di kali atau di laut buang hajat di situ, misalkan menghadap atau membelakangi matahari ataupun bulan, itu tidak sampai haram, hukumnya makruh. Nah, tapi lakinin Nawawi fi Raudhah wa Syarhil Muhadzab qala inna istidbaroha laisa bimakruhin. Tetapi yang menurut Imam Nawawi, nah iki ada khilaf perbedaan ulama. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab, beliau mengatakan ketika kita buang hajat kok di situ membelakangi matahari dan bulan, itu tidak makruh, tidak makruh. Hukumnya tidak sampai makruh. Terus beliau juga berkata waqala fi syaril wasit inna tarkastikbaliha wastidbarihima sawaun ay fayakunu mubahan. Tapi Imam Nawawi juga mengatakan nek jenenge kita menghadap dan membelakangi matahari dan bulan iki mau meninggalkan. Jadi kita meninggalkan menghadap dan membelakangi matahari atau bulan, iku hukumnya mubah, meninggalkan ya mubah. Nah, wa qala fi tahqiq inna karuhata istiqbalihima la aslalaha. Tapi Imam Nawawi dalam kitab tahqiq beliau mengatakan kemekruhan menghadap matahari dan membelakangi matahari dan bulan itu tidak ada dasarnya, la aslalaha, tidak ada dasar yang sahih. Nah, menurut Imam Nawawi, jadi memang ada perbedaan pendapat masalah ketika seseorang buang hajat di situ menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Contohnya Imam Nawawi mengatakan yang namanya kita membelakangi matahari dan bulan itu tidak sampai makruh. Itu ada ulama yang demikian. Jadi perbedaan pendapat dalam fikih ini banyak sekali, terutama Imam Nawawi. Itu sering beliau ini berbeda pendapat dengan ulama-ulama lain. Dalam kitab Syarah Bajal niku
ada ulama yang mengatakan ngeten, wala yuhadi bi farjihi adabal qamaraini aisyams wal qamar. Jadi memang kita iki ketika buang hajat niku tidak menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Alasan kenapa di situ, kenapa makruh? Ikraman lahuma fa innahuma ayatani azimatani khalqan wa naf'an. Karena alasannya ada ulama yang mengatakan kenapa kok kita buang hajat di situ tidak boleh menghadap dan membelakangi matahari atau bulan, karena memuliakan matahari dan bulan. Nah, matahari dan bulan ini kenapa dimuliakan? Karena ikut termasuk tanda-tanda kekuasaan yang besar manfaatnya. Jadi matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar manfaatnya. Mulane ketika kita buang hajat niku kalau bisa tidak menghadap matahari atau bulan ataupun di situ membelakangi iku kalau bisa dijauhi. Ya. Sawaun al-fadha'u wa ghairuhu. Nah, itu hukumnya sama, baik itu di tempat yang terbuka, tidak di WC, misalkan di lapangan, di sawah atau di laut, itu tetap hukumnya sama dengan yang di tempat tertutup seperti WC. Sama-sama tidak diperbolehkan, tapi nggak nyampe haram. Ada ulama yang mengatakan hanya sekedar makruh. Tapi kalau kita mengikuti Imam Nawawi beda lagi. Ini beda pendapat.